komponen dari belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yaitu 546,8 triliun, itu artinya 20,2% dari total belanja pemerintah pusat, di mana belanja kementerian dan lembaga mencapai 253,6 triliun rupiah atau 21,9%. Belanja non kementerian, ini biasanya disebut belanja bendahara umum negara, yang posnya ada di dalam bendahara umum negara, mencapai 293,1 triliun rupiah atau 19%. Dari tadinya target untuk belanja non-KL di dalam alokasi anggaran adalah 1.541,4 triliun rupiah. Untuk belanja transfer, yaitu transfer ke daerah, pada akhir April sudah terrealisir 259,4 triliun rupiah. Ini artinya 28,2% dari 919,9 triliun alokasi TKDD. Kalau kita lihat belanja, teman-teman media bisa melihat di sini, realisasi belanja terutama yang pemerintah pusat semuanya masih berkisar di 20% atau bahkan lebih kecil di belanja non-KL-nya 19% dari yang kita alokasikan di dalam Undang-Undang APBN. Ini sudah bulan April 20% terbelanjakan. Dan kalau kita bandingkan dengan penerimaan yang di atas, di mana realisasinya mencapai di atas 25 atau bahkan untuk bea dan cukai sudah 33,1%, total pendapatan negara mencapai 27%. Maka kita lihat kecepatan dari pendapatan negara sudah mendahului dari sisi kecepatan untuk belanja negara yang baru mencapai sekitar 20%. Yang tinggi adalah transfer ke daerah sehingga total belanja negara mencapai 22,3%. Sehingga karena kecepatan pendapatan negara yang ada di dalam APBN lebih dulu mencapai mendekati 30% dari target, sedangkan belanja negara masih di sekitar 20 atau 22% kalau dikombin pusat dan daerah. Kita lihat postur APBN akhir April mencatatkan surplus. Teman-teman media tahu bahwa Januari hingga Maret waktu itu kita membukukan defisit. Ini karena terutama penerimaan pajak kita yang mengalami beberapa shock seperti restitusi dan adanya adjustment terhadap penghitungan tarif efektif dari TER, ya, dari penerimaan pajak PPh 21 atau pajak karyawan atau pajak individual. Sehingga di sini sekarang bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya 3 bulan berturut-turut defisit. Posisi akhir April APBN kita mengalami surplus, garis kuning yang di bawah itu 4,3 triliun rupiah. Ya, dalam hal ini berarti kalau desain APBN 2025 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024, desain APBN dari 2025 defisitnya di akhir tahun dirancang 616,2 triliun. Ini kesepakatan undang-undang. Sampai dengan bulan April kita posisinya surplus 4,3 triliun rupiah. Itu ya. Ini artinya 0,7% dari total 0,02
dari GDP, atau kalau dari target surplus 0,7 dari target defisit 616,2 triliun. Pak Sua sama Pak Anggito ngelihatnya di 0,02. Saya ngerti cara berpikirnya mereka. Saya menjelaskan 0,7, beliau berdua ngelihatnya di 0,02. Mungkin itu joke inside kita aja. Iya. Surplus itu target, karena kalau Pak Sua lihat kurung itu artinya kayak negatif, itu bahasa ekonom biasanya gitu. Pak Sua memang harus agak di retrain lagi, lihat tabelnya. Beliau udah lama jadi DJI jadi lupa postur. Nah, posisi keseimbangan primer yang baris C, yaitu pendapatan dikurangi belanja dikurangi pembayaran bunga utang, itu 173,9 triliun surplus. Ya, jadi keseimbangan primer kita surplus 173,9 triliun rupiah. Yang di dalam kurung itu adalah 274,6. Ini negatif bener Pak, jadinya pusing kan? Maksudnya Pak Sua bingungnya di situ. Karena posisi APBN undang-undang keseimbangan surplus itu nanti adalah menjadi defisit. Jadi hari ini dalam posisi surplus jauh masih di atas dari target APBN. Sehingga angka 274 mungkin dilupakan dulu. Ini bingung menghitungnya dari mana. Jadi teman-teman media, postur APBN sampai dengan akhir April, 30 April 2024 adalah penerimaan atau pendapatan negara 810,5 triliun, 27% dari target. Belanja negara 806,2 triliun atau 22% dari target. Keseimbangan primer surplus 173,9 triliun dan total postur surplus 4,3 triliun. Perubahan arah dari tadinya 3 bulan berturut-turut Januari, Februari, Maret defisit, maka pada bulan April ini adalah surplus untuk yang garis D. Yang keseimbangan primer positif terus dari awal. Sampai dengan akhir April, kita sudah merealisir pembiayaan negara 279,2 triliun rupiah. Ini artinya 45,3% dari target pembiayaan yang ada di dalam Undang-Undang APBN, yaitu 616,2 triliun itu telah terrealisir. Kalau kita lihat 4 bulan tapi 45% itu berarti pembiayaan anggaran relatively agak front loading, lebih maju. Mari kita lihat kondisi perekonomian global dan nasional yang mempengaruhi dan mungkin juga dipengaruhi oleh pelaksanaan APBN. Tadi telah saya sampaikan kondisi dunia masih mengalami dinamika yang sangat tinggi, meskipun ada perkembangan deeskalasi. Apa deeskalasinya? Adanya upaya dari Amerika Serikat dan RRT mulai bicara, dan pada akhirnya karena belum sepakat, mereka sepakatnya adalah menunda 90 hari dan menurunkan tarif yang tadinya prohibitively very high, yaitu Amerika mengenakan 145% dari produk RRT yang masuk ke Amerika, dan RRT melakukan retaliasi dengan mengenakan tarif 125% dari produk Amerika yang masuk ke RRT. Kedua negara kemudian bersepakat menurunkan tarif yang begitu tinggi itu ke tingkat Amerika Serikat dari 145 menjadi 30% dan RRT dari 125% ke 10%.
Ini namanya bea masuk ke negara tersebut. Namun suasananya meskipun ini adalah tanda yang membaik dibandingkan kondisi announcement atau pengumuman tarif awal, ini belum selesai. Jadi dunia masih akan melihat dampaknya. Kita juga lihat Amerika Serikat masih melanjutkan proses negosiasi dan memiliki pemihakan target untuk industri-industri tertentu di bawah Presiden Trump, yaitu ingin industri farmasi, semiconductor, critical mineral, crane dan kapal, produksi seafood dan juga truk serta pesawat yang akan ditingkatkan atau ditarik investasinya agar membuka pabrik atau manufakturnya di Amerika Serikat. Di sisi moneter yang mempengaruhi tadi yield dan juga exchange rate, Federal Reserve Amerika Serikat keputusannya menahan suku bunganya pada level yang sama 4,25 dan 4,50 karena dengan pengumuman tarif yang tadinya sangat tinggi meskipun sudah dilakukan pause, tetap memiliki potensi meningkatkan inflasi di Amerika Serikat. Sehingga FOMC menetapkan suku bunganya tetap sama. Sementara itu dari ECB yaitu European Central Bank dan Bank of England, Inggris, keduanya menurunkan suku bunga karena dengan adanya eskalasi perang dagang, prospek pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Inggris dianggap akan semakin melemah dan oleh karena itu bank sentralnya segera bereaksi dengan menurunkan suku bunga yang merupakan concern lebih utama dibandingkan inflasi. Suku bunga karena dengan adanya eskalasi perang dagang, prospek pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Inggris dianggap akan semakin melemah dan oleh karena itu bank sentralnya segera bereaksi dengan menurunkan suku bunga yang merupakan concern lebih utama dibandingkan inflasi. European Central Bank suku bunganya dipangkas sehingga menjadi 2,4% dan Bank of England di 4,25%. Bank Sentral RRT dalam hal itu menurunkan suku bunganya 10 basis poin dan menurunkan reserve requirement ratio-nya 50 basis poin. Ini tandanya RRT ingin membuat stimulus melalui moneter karena tekanan dari tarif dari Amerika Serikat akan mengancam pelemahan ekonomi sehingga dilakukanlah counter cyclical dengan menurunkan suku bunga dan menurunkan reserve ratio-nya dari bank sentral. Kita juga mengikuti Bank Indonesia 2 hari yang lalu menyampaikan penurunan suku bunga Bank Indonesia atau policy rate-nya 25 basis poin ke 5,5%. Ini Bank Indonesia dalam hal itu berarti memberikan signal stabilisasi dari inflasi yang rendah dan stabilisasi dari nilai tukar relatif terjaga dan fokusnya ingin mendukung agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa lebih meningkat dengan penurunan suku bunga. Gerakan dari sisi moneter ini tentu mempengaruhi dampak kepada ekonomi real maupun nilai tukar dan juga dari indikator-indikator baik di sisi konsumen maupun investasi. Amerika Serikat di kuartal 1 mengalami kontraksi yang dalam hal ini 2,0 dan ini disebabkan karena banyak yang melakukan import sebelum antisipasi terjadinya tarif. Mohon maaf, ini yang 2% ini adalah outlook dari ekonomi Amerika yang turun dari 2,5 sampai 2,0. Berapa Q1-nya Pak Febrio negatifnya kemarin? 0,3.
consumer sentiment turun drastis, dan perkembangan yang cukup berarti dalam hal ini adalah Moody's memberikan pengumuman bahwa rating kredit Amerika Serikat sudah turun dari AAA ke AA1. Ini karena kekhawatiran terhadap outlook APBN Amerika Serikat atau fiscal policy direction di Amerika Serikat yang diperkirakan akan makin meningkatkan defisit dan exposure utang negaranya akan tinggi. Kebijakan yang sekarang sedang digodok di sana yaitu pemotongan pajak diperkirakan akan menambah defisit hingga 3 triliun US dollar dalam 10 tahun. Reaksi market adalah US Treasury yield dari Amerika Serikat mengalami kenaikan, saham di Amerika Serikat mengalami koreksi, dan nilai tukar Amerika Serikat mungkin cenderung dalam posisi agak melemah. Gejolak pasar keuangan global relatif lebih mereda dibandingkan posisi awal April pada saat pengumuman tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump. Dalam hal ini kita lihat nilai tukar berbagai negara cenderung menguat atau depresiasinya mengecil. Dalam hal ini rupiah kita end of period-nya pada posisi 16.395. Year to date-nya 16.451 rupiah per dolar. Ini artinya rupiah kita mengalami depresiasi sekitar 1,6%. Gitu ya. Untuk stok atau saham, tunggu sebentar. Saya salah, saya menggunakan yang biru. Jadi exchange rate kita dari yang tadinya tahun lalu year to date-nya 1,6 untuk 2024-2025 atau year on year-nya rupiah kita mengalami apresiasi 1,9. Ini saya cari. Ya 1,6, yang ini YOY. Oke. Pak Febrio membuat saya confused dengan the new thing. Harusnya year to date dengan year on year. Kalau ini dia bikin yang biru adalah April to sekarang. Jadi 1,5 bulan terakhir. Moga-moga bulan depan nggak bikin lagi yang baru ya Pak ya. Membingungkan menteri dan lawan. Mohon maaf itu nggak usah di-quote ya. Anak buah saya emang senang membuat surprise. Jadi bacanya adalah exchange rate kita year to date Januari ke akhir April adalah 1,6% depresiasi. Yang biru adalah sejak retaliasi tarif diumumkan hingga bulan Mei tanggal 21 terjadi apresiasi. Makanya ini koreksi dari depresiasi year to date, tapi dalam 1,5 bulan terakhir mengalami apresiasi. Sementara untuk saham kita, dua-duanya mengalami positif. Year to date-nya naik 0,9, sedangkan 1,5 bulan semenjak retaliasi tarif diumumkan terjadi lonjakan harga saham 9,7%. Dan government bond yield kita yang 10 tahun dalam hal ini mengalami penurunan 15 basis poin, dan kalau dari April sampai dengan Mei juga mengalami penurunan 17 basis poin. Mengalami penurunan kalau untuk government bond itu artinya bagus, karena makin rendah yieldnya berarti beban untuk utangnya menurun. Yield SBN kita posisi 21 Mei adalah 6,8. Itu artinya 223 basis point spread. Betul ya Pak Minto? Ya. Dia sering banyak sekali hal baru ditaruh di situ.
Dengan asumsi ibunya udah tahu semuanya. Teman-teman semuanya, kita lihat untuk growth, mungkin saya ulang sekali lagi, growth untuk kuartal 1 2025 4,87, kalau digunakan satu digit adalah 4,9%. Beberapa negara yang sudah mengumumkan growth kuartal 1, kita lihat di sini, Indonesia relatif masih terjaga, Vietnam masih di 6,9, Cina masih di 5,4%, Filipina di 5,4, kita di 4,9, Malaysia di 4,4%. Ini pertumbuhan kuartal 1 2025. Kalau kita lihat beberapa negara seperti Malaysia ini penurunannya cukup tajam dari tahun lalu, kuartal 2 2024 hingga sekarang kuartal 1, penurunannya menurun cukup tajam. Singapura juga tumbuh 3,8%, Thailand 3,1%. Beberapa negara kita lihat Germany masih mengalami negatif growth berturut-turut, jadi sudah dalam posisi resesi sebetulnya. Korea pun juga mengalami pertumbuhan negatif 0,1. Untuk Meksiko di 0,8, Prancis 0,8, Italia 0,6. Dengan outlook dan kinerja pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif mengalami perlemahan akibat berbagai policy-policy yang menciptakan uncertainty, kita lihat harga komoditas juga dalam hal ini ada sedikit mengalami mix. Beberapa cenderung melemah seperti harga minyak yang tadi saya sampaikan. Brent minyak mencapai $64,9 per barel. Ini month-to-month-nya koreksinya 2%, yaitu waktu pengumuman tarif. Year to date bahkan koreksinya 13%, year on year-nya 14,5%. CPO dalam hal ini, meskipun kalau dibandingkan tahun lalu, year on year, harga CPO kita di 914 itu adalah tumbuh 19,7, naik. Jadi ada perbaikan dibandingkan periode Mei tahun 2024. Namun kalau kita lihat year to date itu koreksinya masih cukup dalam, yaitu 16,9. Bahkan di bulan terakhir mantumannya 2,5% mengalami penurunan. Demikian juga kalau kita lihat copper, tembaga, year on year ini bagus. Untuk copper semuanya masih positif, 4,1% pertumbuhan dibanding tahun lalu. Year to date kita 8,7 growth atau kenaikan harganya, dan month over month-nya 3,8%. Jadi harga copper 9.533 US dollar per metric ton itu relatif membaik. Untuk batu bara kita lihat 1 bulan terakhir terjadi perbaikan 5,7%. Namun kalau dibandingkan harga batu bara tahun lalu year on year, harga batu bara sekarang yang di 100,4 dolar per metric ton itu koreksinya dalam 20% sendiri. Makanya nanti penerimaan pajak, penerimaan PNBP itu mengalami dampak. Year to date Januari ke bulan Mei adalah 19,8. Harga dari beberapa sumber daya alam ini refleksinya nanti terlihat di dalam beberapa penerimaan negara kita. Untuk harga beras ini lebih kepada kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan petani, cenderung ada di dalam kondisi stabil rendah. Dibandingkan tahun lalu waktu puncaknya El Nino, harga beras hari ini di 13,2 US dollar per apa itu? CWT itu apa ya? Oke. Weight ton ya. Oke. Nanti kita tanyakan teman-teman yang bikin itu. 24,5% penurunannya dibandingkan tahun lalu pada saat El Nino mengalami puncaknya. Dan kalau kita lihat year to date Januari ke sekarang juga harga beras turun, yaitu di 6,2.
Month over month-nya juga 2,8 turun. Ini karena musim panen kemarin dan keberhasilan dari produksi beras itu mempengaruhi terutama growth di sektor pertanian. Untuk nikel yang merupakan Indonesia produsen nikel terbesar di dunia, harga nikel year on year juga negatif 10,8%. Meskipun kalau dilihat dari Januari hingga sekarang terjadi perbaikan 1,8, tapi 1 bulan terakhir juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi dari berbagai komoditas ini dampaknya nanti akan terlihat di penerimaan dan juga di masyarakat secara umum. Dengan beberapa harga komoditas yang mengalami penurunan dan dengan upaya kita terus menjaga bersama Bank Indonesia untuk inflasi, maka kita melihat inflasi kita masih terjaga sangat baik. Kalau kita lihat indeks harga konsumen 1,95%. Ini yang tadi saya sampaikan, dan kalau kita lihat komponennya, ini yang paling penting, volatile food, yaitu yang merah tua, itu sedikit mengalami kenaikan di 1,25. Ini karena berbagai diskon-diskon yang diumumkan pada saat Lebaran sekarang sudah kembali. Itu administered price 1,25, yaitu yang orange. Terjadi kenaikan karena diskon-diskon, apakah itu diskon pesawat dengan berbagai fasilitas yang kita lakukan dan juga berbagai belanja yang kita berikan dukungan insentif seperti harga listrik dan jalan tol. Sedangkan volatile food, harga makanan masih relatif stabil 0,64%. Dan yang paling penting di dalam inflasi ini adalah yang hijau, ini adalah core inflation. Core inflation adalah inflasi yang didrive oleh permintaan. Itu masih tumbuh 2,5. Jadi artinya di dalam perekonomian kita masih ada permintaan yang menyebabkan harga mengalami kenaikan. Ini bobotnya 65% dari total headline inflation. Ini yang terus kita akan lihat, komposisi inflasi menggambarkan apakah daya beli dan permintaan masih tumbuh atau kontributor lain seperti volatile food dan administered price. Inflasi Indonesia yang terjaga ini comparable atau relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang sekarang sudah mulai bisa menurunkan inflasinya di level rendah, kecuali di Argentina dan Turki. Argentina meskipun sudah melakukan kebijakan drastis dari sisi fiskal dan berbagai policy masih struggle menghadapi inflasi di 47,3%, sedangkan Turki adalah di 37,9%. Ini juga dalam kondisi inflasi tinggi sudah lebih dari 1 tahun. Untuk kondisi lapangan kerja, kita melihat tambahan lapangan kerja yang tercipta dengan pertumbuhan ekonomi 4,9% adalah 3,6 juta lapangan kerja. Tambahan angkatan kerja 3,7 juta. Kita lihat sehingga jumlah pengangguran dalam hal ini mengalami kenaikan dari 7,2 ke 7,3. Karena tadi angkatan kerjanya yang masuk 3,7, sementara tambahan lapangan kerjanya 3,6 juta. Jadi ada 0,1 kita lihat di dalam tingkat pengangguran terbuka naik dari 7,2 ke 7,3. Kalau dari sisi prosentase terhadap keseluruhan angkatan kerja adalah 4,76%. Masih sedikit menurun dibandingkan 4,82 posisi tahun lalu. Ekonomi Indonesia yang tumbuh di 4,87% tadi didukung oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu 54,5% dari total GDP kita yang masih terjaga mendekati 4,9 atau bahkan 5%, 4,89. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan konsumsi, kita lihat dari 4 kuartal berturut-turut ada di level yang cukup
tinggi atau 4 tahun berturut-turut ya di kuartal satunya dibandingkan posisi 2022, 23 dan 24. Itu relatif stabil di sekitar mendekati 5%. Posisi 2021 situasi pasca Covid sangat rendah. Untuk PMTB ini yang perlu untuk kita waspadai karena pertumbuhan di Q1 adalah 2,12%. Kalau dibandingkan 4 pembanding tahun sebelumnya, angka ini relatif rendah. Sehingga memang investment atau PMTB harus ditingkatkan. Pemerintah dalam hal ini belanja sampai dengan Q1 dari sisi consumption pemerintah juga mengalami kontraksi 1,38. Nanti Pak Sua akan menyampaikan kalau kita lihat tadi belanja kita selama 4 bulan pertama memang dibandingkan tahun lalu lebih rendah. Tapi tahun lalu karena teman-teman pasti ingat ada pemilu, ada juga bantuan sosial El Nino. Yang tahun ini tidak ada pemilu sehingga tidak ada front loading belanja dan tidak ada bantuan El Nino seperti yang dilakukan pada kuartal 1 tahun lalu. Ekspor kita tumbuh 6,78. Ini masih baik dibandingkan tahun 2024. Namun kita waspadai ini adalah sebelum tarif dari Presiden Trump berlaku, yaitu mulai April, ini Januari hingga Maret. Dan import kita masih di 3,96%. Kalau dilihat dari sisi supply side, production, manufaktur kita masih relatif healthy di 4,55, tentu kita berharap lebih tinggi lagi. Perdagangan masih tumbuh di atas 5%, 5,03%. Pertanian tumbuhnya melonjak tinggi, yaitu 10,52. Ini kontribusinya terhadap GDP kita di 12,66. Jadi kita lihat 3 sektor terbesar, manufaktur, perdagangan, dan pertanian, mereka pertumbuhannya relatif stabil di atas 5, bahkan pertanian melonjak di 10,52. Ini karena berbagai faktor dari musim tanam, pupuk, dan juga fokus dari Bapak Presiden untuk meyakinkan agar sektor pertanian bisa terjaga. Tentu juga karena musim hujan juga relatif baik. Ini kita syukuri pada saat seluruh dunia sedang mengalami tekanan terutama di sektor pertanian. Sektor konstruksi kita tumbuh 2,18. Sektor konstruksi itu terutama untuk job creation menjadi penting, jadi perlu untuk ditingkatkan lagi. Pertambangan tadi dengan harga komoditas yang masih mengalami negatif, kita lihat juga growth-nya masih negatif di 1,23%. Untuk sektor transport masih bagus karena Q1 ada lebaran dan ini tumbuhnya 9,01%. Infocom sektornya tumbuh 7,72%. Jasa keuangan di 3,98, akomodasi dan makan minum juga tumbuh cukup baik. Ini juga ada faktor seasonal seperti puasa dan lebaran sehingga tumbuhnya di 5,75. Teman-teman sekalian, untuk sektor-sektor yang tumbuh positif ini kita memberikan apresiasi. Kita lihat untuk pertanian tadi tumbuh 10,52. Next slide. Pertambangan ini kalau kita lihat dari angka pertumbuhan yang sebelumnya dan bagaimana kita lihat kontribusinya terhadap pertumbuhan GDP secara keseluruhan. Yang kalau kita lihat dari sini pertanian, perdagangan, manufaktur adalah 3 yang terbesar. Tadi tumbuhnya relatif bagus, bahkan pertanian sangat bagus. Transportasi masih positif. Dan konstruksi mungkin perlu untuk didorong, pertambangan juga masih relatif lemah. Secara daerah, pertumbuhan ekonomi kita dalam hal ini terlihat daerah yang tetap tumbuh tinggi konsisten adalah selalu Sulawesi. Tumbuhnya selalu di atas 6 bahkan di atas 7%. Ini Sulawesi itu growth secara overall kepulauannya tinggi. Ini hal yang sangat bagus.
Tapi Sulawesi itu hanya kurang dari 7% total GDP nasional, yaitu 6,95. Jawa yang menjelaskan 57,4% dari total GDP nasional tumbuhnya mendekati 5%, 4,99. Kalau dibulatkan ya di 5% border. Kalimantan agak mengalami penurunan di 4,32%. Kalimantan itu mendukung GDP kita di 8,15%. Sedangkan Sumatera yang merupakan pulau terbesar dari sisi sumbangan ekonomi nasionalnya yaitu 22,14%, tumbuhnya 4,85. Bali Nusa Tenggara tumbuh 3,12 dan Maluku Papua tumbuhnya hanya 1,69. Nah, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu kontribusinya hanya 2,7 dan 2,6. Namun ini tidak berarti mereka tidak penting. Penting untuk bisa meningkatkan terutama untuk berbagai indikator pembangunan. Bulan April ini kita melihat ada beberapa perkembangan cukup positif. Kita lihat indeks kepercayaan konsumen, itu tadi ada tiltnya ke atas atau belokannya agak ke atas mencapai 121,7. Ini artinya ada kenaikan atau pembalikan sentimen membaik. Moga-moga ini terjaga terus. Penjualan mobil juga sudah turn around ke positif yaitu ditumbuh 5%. Meskipun penjualan motor masih mengalami kontraksi 3% di bulan April. Kita lihat tiltnya juga mulai ke atas. Konsumsi listrik untuk industri tumbuhnya bahkan naik 16,3% dibandingkan tahun lalu ya semuanya. Dan untuk konsumsi listrik bisnis stabil di 6,3% growth-nya. Ini berarti kegiatan ekonomi masih tetap terjaga baik. Yang perlu untuk kita waspadai adalah PMI manufaktur Indonesia untuk bulan April mengalami kontraksi yaitu di 46,7. Jadi di satu sisi sentimen agak membaik dari mulai penjualan mobil, kemudian konsumsi listrik dan indeks kepercayaan konsumen, tapi PMI manufaktur mengalami masuk zona kontraksi. Ini adalah suatu perkembangan mix yang harus terus kita waspadai. Yang baik kita akan terus coba tingkatkan, makanya penggunaan APBN termasuk tadi untuk belanja negara dan mendukung sektor-sektor utama terus akan kita dorong. Dan untuk hal-hal yang mengalami kontraksi atau tekanan, maka kita akan bersama dengan kementerian lembaga lain untuk bagaimana bisa mengembalikan path atau langkahnya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih positif. Itu kondisi perekonomian kita yang tadi menjelaskan postur APBN kita yang bulan April kembali masuk zona ke surplus. Namun lebih karena tadi belanjanya agak tertinggal dibandingkan kecepatan penerimaan. Untuk itu kita mulai masuk ke sisi belanja dulu. Tadi yang kenapa beberapa belanja mengalami perlambatan. Untuk CWT yang harga beras tadi adalah unit measurement for rice. Yaitu 100 weight 100 pounds. Ya udah, pounds itu sama dengan 45,4 kilo. 100 pounds itu sama dengan 45,4 kilo. Penjelasan yang tidak jelas. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, untuk unit bulk commodity itu ya, task readingnya menggunakan every 100 pounds harganya sekarang di 13,2 US dollar. Jadi per 100 pounds atau 45,4 kilogram kalau menggunakan ukuran Indonesia. Karena itu menggunakan Amerika, mereka menggunakan pounds. Baik, untuk kita masuk tadi kembali kepada postur, saya kembalikan tadi ya, postur kita belanja tadi masih relatif tertinggal. Ini kan kelihatan ya, belanja negara masih 22,3 di mana belanja pemerintah pusat
bahkan hanya 20,2, di mana belanja non-KL-nya 19. Ini nanti Pak Sua akan menyampaikan lebih detail. Sebetulnya di bulan terakhir April sudah mulai ada pembalikan juga. Namun karena Januari Maret belanjanya agak relatif lambat, belum terkejar cukup cepat. Silakan Pak Sua untuk mulai sisi belanjanya. Baik, makasih Bu Menteri, teman-teman media semua. Jadi kita sekarang masuk ke bagian belanja seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi. Ini dia yang dari postur, bagian belanja negara yang dari postur. Saya nggak ulangi lagi, angkanya sudah disampaikan tadi. Kita akan mulai bagian pertama belanja pemerintah pusat dan setelah itu belanja transfer ke daerah. Yang belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April 2025 telah dibelanjakan 546,8 triliun rupiah. Ini adalah 20,2% dari APBN. Jadi bisa lihat di grafik yang garis kuning itu 20,2%, ya kira-kira sekarang 546,8 triliun yang kalau kita bandingkan dengan 2024 memang terjadi lebih rendah. Namun lebih rendahnya adalah karena sebagian di tahun 2024 itu ada belanja khusus pemilu, yaitu belanja pada bulan Februari. Tahun ini tidak ada belanja tersebut. Selain itu juga beberapa hal lain nanti akan saya sampaikan di dalam rincian belanja ini. Untuk belanja kementerian lembaga 253,6 triliun rupiah. Sebentar. Belanja kementerian lembaga 253,6 triliun rupiah itu adalah 21,9% dari APBN. Di dalam ini ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan beberapa belanja bantuan sosial nanti akan kita lihat sedang dilakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga nanti kita lihat akan ada beberapa yang agak lambat di bulan April, tapi ini gunanya adalah untuk memperbaiki ketepatan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita. Belanja non-KL utamanya adalah pembayaran manfaat pensiun dan subsidi. Keseluruhan belanja non-KL adalah 293,1 triliun, 19% dari APBN kita, dan ini dibayarkan semuanya secara tepat waktu. Berikutnya, kalau kita lihat secara detail di belanja KL, biasanya selalu kita sampaikan dalam 4 jenis belanja. Belanja pegawai, belanja bansos, belanja barang, dan belanja modal. Sekarang yang belanja pegawai dulu. Sampai dengan akhir April, telah dibelanjakan 100,102 triliun rupiah, 33,3% dari APBN. Ini artinya on track. 4 bulan pertama, sepertiga tahun, ya sepertiga belanja pegawai. Kalau kita lihat, dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan, itu yang warna hijau, peningkatan sekitar 6%. Sebabnya adalah belanja pegawai KL transisi, ini ada beberapa yang meningkat, beberapa KL yang sifatnya transisi tentu memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi karena sudah mulai menerima pegawai. Selain itu juga kenaikan belanja besaran tunjangan dan juga jumlah tenaga pendidik non-PNS. Di 2024 April 2024 itu ada 120.000 guru. Di April 2025 dengan kita sudah menerima yang baru ada 301.000 guru. Kalau kita lihat belanja bantuan sosial, untuk belanja bantuan sosial kita telah dibelanjakan 43,6 triliun rupiah yang sebelah kanan yang biru. Ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu terjadi kelihatannya seperti penurunan. Namun ini penurunan yang disebabkan karena beberapa program sedang melakukan pemadanan, validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi kita lihat kalau untuk PKH, ini tahun lalu sampai dengan April 10,5 triliun, tahun ini PKH 2025 adalah 7,3 triliun. Jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar ini akan nanti mulai dibayarkan pada bulan Mei dan juga Juni untuk yang triwulan kedua. Untuk yang PIP, kita bisa lihat
Tahun lalu sampai dengan April sudah 5,9 triliun, tahun ini 1,5 triliun, ini termasuk yang sedang menyesuaikan dengan data tunggal sen. Kartu sembako ini juga menyesuaikan dengan data tunggal sen, jumlah penerimanya tidak terlalu berubah, namun kalau kita lihat kartu sembako ini sekarang tahun 2025 adalah 10,9 triliun. Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki ketepatan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita. Untuk belanja bantuan sosial berupa iuran JKN untuk para penerima bantuan iuran, ini semuanya on track, on time, sehingga para seluruh penerima bantuan iuran tidak ada masalah untuk mengakses layanan kesehatan jika memang terkena resiko kesehatan. Begitu juga yang KIP kuliah juga sudah berjalan dengan on track. Tahun 2025 ini disalurkan untuk 798.000 mahasiswa lebih senilai 7,4 triliun rupiah. Berikutnya adalah belanja modal. Yang belanja modal, kalau kita lihat sampai dengan April, sudah dibelanjakan 36,6 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu terlihat lebih rendah, namun kalau kita lihat dibandingkan bulan Maret, jadi tulisan yang sebelah kiri yang hitam itu, sampai dengan bulan Maret, kalau bulan lalu kami melaporkan belanja modal itu 25,9 triliun rupiah, selama bulan April saja sudah dibelanjakan 10,7 triliun rupiah, sehingga menjadi 36,6. Karena itu yang terkait belanja modal ini yang terjadi adalah akselerasi belanja modal itu sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu dan terus berlanjut di bulan April 2025 ini. Apa saja? Itu berupa groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek-proyek infrastruktur pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga yang terkait dengan peralatan dan mesin termasuk juga alutsista. Kalau kita lihat pemanfaatan yang di bawah itu, kita lihat peralatan dan mesin sampai dengan April sudah 28,1 triliun, di bulan Aprilnya saja 5,8 triliun. Jadi ini on track. Kalau 3 bulan pertama 28 triliun, lalu selama bulan April 5,8 triliun, itu berarti dia pengeluaran yang cukup ajak dan on track. Namun kalau kita lihat untuk jalan, irigasi, dan jaringan, sampai dengan April itu sudah dibelanjakan 6,1 triliun, tetapi selama bulan April sendiri itu setengahnya, 3,6 triliun selama bulan April sendiri. Jadi terjadi akselerasi untuk belanja modal di bidang jalan, irigasi, dan berbagai macam jaringan. Juga bisa dilihat untuk bangunan dan gedung. Di bulan April sendiri sudah dibelanjakan 1 triliun. Padahal untuk Januari sampai dengan April totalnya sekitar di bawah 2 triliun. Jadi bulan April inilah setengah dari belanja total itu terjadi pada bulan April ini. Ini akselerasi belanja yang kita harapkan akan terus berlanjut di bulan-bulan yang akan datang. Yang terkait dengan belanja barang, di sebelah kanan telah dibelanjakan 71,4 triliun rupiah, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 82,9 triliun. Namun ini adalah belanja barang yang terus kita gunakan untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam sini ada belanja BOS, bantuan operasional sekolah, ada belanja operasional dan layanan KL, yang terkait dengan keamanan, ketertiban, biaya distribusi bantuan, pemberdayaan masyarakat desa tertinggal, termasuk ada layanan masyarakat melalui BLU, belanja biodiesel, dan juga LPDP ada di sini, pemeliharaan aset negara, dan juga belanja untuk barang-barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat dan Pemda sebesar 4,7 triliun. Yang terkait dengan belanja non-KL yang telah dibelanjakan 293,1 triliun, pensiun telah dibayarkan sekitar 70,8 triliun rupiah, yang manfaat pensiun ini dibayarkan selalu sesuai dengan jadwal, dan memang ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiunan dibandingkan setahun yang lalu. Peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55.000 orang di tahun 2025 dibandingkan 2024.
Untuk belanja subsidi yang di atas adalah realisasi yang sudah cair dari anggaran, yaitu 47,4 triliun. Kalau kita lihat, sebenarnya pemanfaatan dari subsidi ini bukan hanya yang sudah cair, tapi seluruh volume yang di bawah itu nantinya akan ditagihkan. Mungkin belum semuanya ditagihkan, tetapi yang terkait dengan kita lihat penggunaan bahan bakar minyak, itu 4,349 juta kiloliter, tumbuh 1,6% dibandingkan tahun lalu. Jadi BBM bersubsidi itu naik. LPG 3 kg pemanfaatannya juga naik sekitar 3,8%. Listrik bersubsidi juga naik. Ini jumlah pelanggan yang menggunakan listrik bersubsidi naik sekitar 4,2%. Ada 42 juta pelanggan listrik bersubsidi di negara kita. Penyaluran KUR, ini yang sudah cair, terlihat ada sedikit penurunan, tapi ketika kita lacak ini lebih karena adanya perubahan KPA untuk subsidi KUR. Jadi ini masalah administrasi yang moga-moga bulan-bulan depan akan terkoreksi. Terkait dengan subsidi pupuk, sudah disalurkan 2,3 juta ton pupuk, dan kalau kita lihat pertumbuhannya dibandingkan yang tahun lalu, tumbuh 33,4%. Nanti kami akan keluarkan satu slide khusus yang tentang penyaluran pupuk yang sangat cepat ini, yang telah membantu, termasuk tadi kalau disampaikan pertumbuhan sektor pertanian kita mencapai 10% lebih. Salah satunya adalah karena distribusi pupuk yang tepat waktu dan sekarang tidak sulit mencari pupuk bersubsidi di pasaran. Teman-teman media semua, beberapa slide ke depan kami akan menyampaikan pantauan dari beberapa program yang kita tahu sangat diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah program makan bergizi gratis. Sampai dengan 21 Mei, ini khusus untuk slide ini saya menggunakan angka 21 Mei, jadi angka paling terbaru, telah dicairkan, realisasi anggaran yang telah cair adalah 3 triliun rupiah. Kalau kita lihat sampai dengan 21 Mei ini, yang telah dijangkau mendapatkan makan bergizi gratis ini ada 3.977.514 orang penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah berbagai level, SD, SMP, SLTA, dan sederajat, juga ibu hamil. Dan saat ini dilayani oleh 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, atau yang sering disebut dengan dapur umum yang telah beroperasi. Dan kalau kita lihat perkembangan MBG dari Januari sampai dengan Mei 2025, bisa dilihat di grafik ini yang penerima manfaatnya adalah yang merah dalam juta rupiah, dan dalam ribu orang, Maret 21 Mei adalah 3,977 juta orang. Realisasi anggarannya sampai 21 Mei itulah 3 triliun lebih sedikit, dan SPPG yang beroperasi dari bulan ke bulan selama tahun 2025 ini. Dan seperti yang telah kami sampaikan terus, dari target awal penerima manfaat di 2025 ketika kita mendesain APBN 2025 yang 17,9 juta orang, dinaikkan menjadi target penerima pada Q4 2025 mencapai 82,9 juta penerima yang akan dilayani oleh 32.000 SPPG di seluruh Indonesia. Dan tentu kita berharap bahwa 82,9 juta penerima ini akan sesegera mungkin menerima pada Q4. Tapi tergantung Q4-nya pada bulan berapa. Dan kita mensiagakan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu Kepala BGN telah menyebutkan di DPR, kebutuhan tambahan anggaran di APBN kami tetap mensiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar 100 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama Q4 2025. Slide berikutnya kita juga terus memantau beberapa realisasi program prioritas di bidang pendidikan. Mungkin dari waktu ke waktu akan kami update. Di sini kita update tentang sekolah unggulan, anggaran sebesar 2 triliun rupiah untuk
pembangunan 4 SMA unggul Garuda, dan saat ini juga kita akan mengembangkan dana abadi SMA unggul tersebut, dan tahap yang sudah terjadi adalah tahap awal konstruksi berupa groundbreaking. Sekolah rakyat juga sudah mulai kita anggarkan di tahap pertama untuk melakukan renovasi di 65 lokasi, dianggarkan 396 miliar rupiah, sudah mulai berjalan, dan dengan harapan akan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru. 5.000 siswa lebih. Kontrak untuk renovasi ini sudah dijalankan. Ini adalah renovasi bangunan sentra rehabilitasi sosial, balai diklat Kementerian Sosial, dan juga beberapa dari pemerintah daerah. Tahap kedua nanti akan ditaruh di sekitar 85 lokasi, yang mungkin 45 lokasinya mulai dibangun di tahun 2025, dan 40 lokasi akan mulai dibangun di 2026, anggarannya nanti akan menyesuaikan. Revitalisasi sekolah juga adalah program unggulan di bidang pendidikan. Ada yang dilaksanakan oleh Kementerian Dikdasmen sebesar hampir 17 triliun rupiah untuk 10.440 satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Untuk revitalisasi madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama, revitalisasinya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran 2,5 triliun rupiah, dan ini sekarang sudah mulai bergulir untuk 2.120 madrasah. Berikutnya, untuk anggaran prioritas di bidang kesehatan, dapat kita lihat sudah dilaksanakan, sudah cair sebesar 47,6 triliun rupiah, sekitar 21,8% dari APBN. Ada yang melalui belanja pemerintah pusat 32,7 triliun, dan ada yang melalui transfer ke daerah 14,9 triliun. Untuk pemanfaatan berbagai macam pemanfaatannya 47,6 triliun rupiah ini sebenarnya untuk segala macam kegiatan kesehatan. Ada yang benar-benar adalah tugasnya pemerintah pusat, namun ada juga yang membiayai hal-hal yang menjadi tugas dari pemerintah daerah. Sehingga ini kita laksanakan bersama oleh APBN maupun APBD. Untuk beberapa detailnya mungkin kesehatan ini termasuk bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional 15,4 triliun, membayari 96,7 juta warga kita, pemberian vaksin imunisasi, pemberian makanan tambahan untuk 12.000 lebih ibu hamil, dan juga 27.000 lebih balita kurang gizi. Pemberian makanan gizi gratis tadi juga sudah kami sampaikan, itu sebagian dihitung sebagai anggaran kesehatan. Jaminan kesehatan untuk ASN, TNI, Polri, penerima pensiun dan juga veteran, dan juga yang melalui DAU bidang kesehatan serta bantuan operasional kesehatan sebesar 9,9 triliun rupiah untuk 10.161 puskesmas. Beberapa waktu yang lalu kita terus mengupdate program pemeriksaan kesehatan gratis PKG. Sekarang yang sudah mengakses adalah 4.265.000 pendaftar lebih. Kalau kita lihat, karena ini dimulai dilakukan pada bulan Februari, kita lihat terjadi peningkatan terus dari sejak bulan Februari, Maret, April, jumlah peserta PKG yang ada di grafik di sebelah kanan atas itu. Dan tentu kita harapkan ini akan, pemeriksaan kesehatan gratis akan terus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang terbesar penggunanya adalah kelompok dewasa 25 sampai dengan 59 tahun. Kelompok umur produktif yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan ini akan sangat baik dilakukan di 9.346 puskesmas di seluruh Indonesia. Teman-teman media, terakhir yang tentang belanja dari pusat adalah update mengenai dukungan pengadaan beras dan juga subsidi pupuk. Seperti yang telah kami sampaikan bulan lalu juga, Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah tahun 2025, dan untuk itu mendapatkan alokasi anggaran sebesar 16,58 triliun rupiah untuk pengadaan beras dan setara beras, gabah kering panen, dan juga pengadaan beras. Per 15 Mei yang lalu, karena pada saat ini adalah musim panen,
per 15 Mei yang lalu telah dibelanjakan oleh Bulog sebesar 15,15 triliun rupiah. Jadi ini adalah 91%. Untuk gabah Bulog telah membeli sebanyak 1,46 juta ton gabah senilai 9,5 triliun rupiah dan 0,47 juta ton beras setara dengan 5,65 triliun rupiah. Dan ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat. Dengan demikian, stok beras Bulog ada di sebelah kanan adalah sebesar 3,73 juta ton dan ini adalah tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Dan produksi beras memang pada Januari sampai dengan April 2025 ini meningkat sekitar 25,7% dibandingkan tahun lalu. Maka itu tadi di pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita terlihat pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif di angka 10% lebih. Dan kita lihat bahwa ada hubungan antara produksi padi ini dengan penyaluran pupuk. Ini gambar yang di bawah. Kita mengetahui bahwa untuk penyaluran pupuk telah dilakukan proses yang lebih efisien, reformasi di penyaluran pupuk bersubsidi. Melalui Perpres nomor 6 tahun 2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas tidak kurang dari 145 regulasi sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas petani dan juga kesejahteraan para petani kita. Berikutnya, kami akan menyampaikan realisasi transfer ke daerah. Sampai dengan akhir April telah ditransfer sebesar 259,4 triliun rupiah dari APBN ke APBD dan ini adalah 28,2% dari total pagu APBN untuk transfer. Dan TKD yang kita salurkan ini disalurkan untuk melakukan membiayai layanan publik seperti sekolah, puskesmas, melalui DAK non-fisik, bantuan operasional sekolah dan juga bantuan operasional kesehatan, serta untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dana alokasi umum. Jenis-jenis transfer ke daerah bisa dilihat di sebelah kanan, yang kuning itu adalah 2024, yang hijau adalah 2025. Kita lihat mayoritas dari seluruh transfer ke daerah di bulan April 2025 lebih tinggi dibandingkan di bulan April 2024. DAU 153,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. DAK non-fisik 44,5 triliun juga lebih tinggi dari tahun lalu dan beberapa yang lain. Bisa lebih tinggi seperti ini karena peningkatan kinerja daerah dalam pemenuhan syarat salur transfer ke daerah. Jadi ini bagus. Sementara untuk realisasi DBH terlihat sedikit lebih rendah karena ada perubahan skema penyaluran yang lebih disesuaikan dengan tren belanja APBD dan juga simpanan pemerintah daerah di bank. Sebagian dana TKD belum ada realisasi karena belum terpenuhinya persyaratan penyaluran atau belum masuk ke dalam jadwal penyaluran. Karena itu Kementerian Keuangan akan terus bekerja dengan seluruh Pemda untuk menjalankan penyaluran dana transfer ke daerah ini. Bagian terakhir, slide terakhir dari belanja ini.